Hai, jumpa lagi bersama saya Guru Matematika kalian. Apa kabar? Semoga selalu tetap sehat dan ingat pada masa pandemi ini anak-anak tetap semangat dan belajar di rumah. Hari ini seperti yang saya janjikan pada pertemuan sebelumnya, kita akan kembali melanjutkan materi tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Dan khusus yang kita bahas hari ini adalah bilangan bentuk akar. Bagaimana dan apa itu bilangan bentuk akar? Mari kita lihat bersama-sama. Saya berikan ada akar 4. Karena sudah lazim kita ketahui itu sama dengan 2. Akar 9 sama dengan 3. Pertanyaannya, kenapa bisa demikian? Ya, mari kita lihat hubungan antara akar 4 dengan 2. Saya tulis pertama 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Kalau 2 pangkat 2 kita artikan baca 2 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4. Akar 4 sama dengan 2. Demikian juga 3 pangkat 2. Hasilnya sama dengan 9. Akar 9 sama dengan 3. Kalau saya tulis 4 pangkat 2, hasilnya sama dengan 16. Akar 16 sama dengan 4. Semua bilangan ini yang kita tuliskan terakhir, akar 4, akar 9, akar 16 disebut dengan bilangan akar kuadrat sempurna. Bilangan akar kuadrat sempurna adalah bilangan yang akar-akarnya bulat. Seperti contohnya yang tadi, akar 4, akar 9, akar 16, akar 25, dan seterusnya. Nah, yang nanti akan kita bicarakan, berapakah akar 12? Akar 20? Akar 80? Dan yang lain-lainnya. Nah, itulah yang akan kita bicarakan nanti pada saat menyederhanakan bentuk akar. Kita lanjutkan tentang sifat-sifat bilangan bentuk akar. Nomor 1, A kali B. Akar A kali B sama artinya dengan akar A kali akar B. Saya ulangi, akar A kali B sama artinya dengan akar A kali akar B. Ambil contoh. Akar 4 kali 9 sama dengan akar 4 kali akar 9 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6.
Boleh juga kita tulis akar 4 kali akar 9. Akar 4 kali 9 sama dengan akar 36. Sama dengan 6. Jadi kita menggunakan sifat dengan menguraikan akar 4 menjadi akar 9 sama juga artinya dengan langsung mengalihkan bilangan akarnya menjadi akar 36. Hasilnya juga tetap sama, yaitu 6. Akar A per B sama dengan akar A dibagi akar B. Ulangi, akar A per B sama dengan akar A dibagi akar B. Kita buat contohnya. Akar 64 dibagi 16 sama dengan akar 64 dibagi akar 16. Akar 64 kebetulan bulat, hasilnya 8. Akar 16 kita ketahui hasilnya 4. Hasilnya sama dengan 2. Kita lihat perbandingan di sampingnya, bisa kita tulis akar 64 dibagi akar 16 sama dengan 64 bagi 16 sama dengan akar 4. Hasilnya sama dengan 2. Jadi dengan sifat yang tadi menghasilkan bilangan yang sama. Itulah sifat yang kedua. Jika kita ketemu dengan akar A per B sama artinya dengan akar A dibagi dengan akar B. Seperti contoh tadi. Karena cukup mudah bukan? Ya, tentu. Karena ini adalah memang hal yang mudah. Baik, mari kita lanjut pada sifat yang ketiga. Karena kita harus tetap semangat dan jangan lupa belajar di rumah saja. Kita lanjutkan sifat yang ketiga. A akar C ditambah A ulang. Salah, maaf. B akar C. Hasilnya adalah A ditambah B akar C. Saya ulangi. Jika kita menemukan A akar C ditambah B akar C, maka hasilnya sama dengan A ditambah B akar C. Mari kita lihat contohnya. Dua akar 3 ditambah 4 akar 3. Hasilnya sama dengan 2 ditambah 4 akar 3. Kalau kita buat contoh lagi, 3 akar 5 tambah 5
akar 5. Hasilnya 3 tambah 5 akar 5. 8 akar 5. Yang ini tadi 2 ditambah 4 hasilnya 6 akar 3. Kita perhatikan yang kita jumlahkan adalah bilangan di depannya. Hasilnya jadi demikian sifat yang ketiga. Kita lanjut pada sifat berikutnya, yaitu sifat yang keempat, A akar C dikurangi B akar C. Hasilnya sama dengan A dikurangi B akar C. Ambil contoh. 3 akar 3 dikurangi 2 akar 3 sama dengan 3 dikurangi 2 akar 3 sama dengan 1 akar 3. Contoh kedua, 4 akar 7 dikurangi 2 akar 7. Hasilnya 4 dikurangi 2 akar 7 sama dengan 2 akar 7. Nah, ini sifat ini cukup mudah dan anak-anak saya yakin gampang untuk memahami. Oleh karena itu, sekali lagi ingat tetap belajar di rumah. Kita lanjut pada sifat yang terakhir, yaitu sifat kelima, di mana ada A pangkat M per N. Jadi bilangan berpangkat pecahan. Bisa kita ubah menjadi bilangan bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari A pangkat M. Kita lihat bilangan pokoknya A, pangkatnya pecahan, yaitu M dan N. Diubah bentuknya menjadi dalam bentuk akar, yaitu akar pangkat N dan bilangan pokoknya berpangkat M. Mari kita lihat contohnya. Contoh 8 pangkat 2 per 3. Hasilnya sama dengan akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Boleh kita tulis akar pangkat 3 dari 8 kali 8. Ini sama artinya, ya. Boleh juga kita tulis akar pangkat 3 dari 8 kali akar pangkat 3 kali 8. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Sehingga hasil kalinya adalah 4. Jadi, saya ulangi. 8 dipangkatkan 2 per 3. Itu sama artinya akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Lihat korelasinya, sehingga hasilnya karena 8 pangkat 2 boleh saya tulis akar pangkat 3 dari 8 kali 8. Sesuai dengan bilangan berpangkat, sifat-sifat perkaliannya akar pangkat 3 dari 8 kali akar pangkat 3 dari 8, yaitu 2 kali 2, hasilnya adalah 4.
Nah, demikian anak-anak sifat-sifat bentuk akar, dan yang ini adalah sifat yang terakhir dari bilangan bentuk akar. Selanjutnya kita akan mencoba materi berikutnya, yaitu merasionalkan bilangan yang pecahan yang penyebutnya dalam bentuk akar. Nah, sebelum kita lanjut pada merasionalkan pecahan dalam bentuk akar, kita ingin merefleksi kembali apakah apa yang saya sampaikan tentang sifat-sifat bentuk akar bisa anak-anak pahami atau tidak melalui latihan beberapa soal berikut. Mari kita tulis yang pertama. Contohnya, sederhanakanlah bentuk akar berikut. Sederhanakan bentuk akar berikut. Nomor 1. Berapakah akar dari 75? Nomor 2. Berapa akar 20? Nah, yang berikutnya, akar 80. Gimana caranya anak-anak untuk menjawab soal ini? Pengetahuannya adalah yang pertama kita harus memahami akar sempurna atau bentuk akar sempurna. Seperti yang pertama, akar 75 itu terbentuk dari akar 25 kali 3. Akar 75 terbentuk dari akar 25 kali 3. Nah, 25 inilah yang disebut dengan akar kuadrat sempurna. Sehingga hasilnya boleh kita tulis akar 25 kali akar 3. Berapa akar 25? 5. Akar 3 kita tetap tulis akar 3. Sehingga hasilnya adalah 5 akar 3. Ya, dari contoh itu anak bisa mencari 20? Tentu bisa. Dengan cara yang sama, anak akan mendapatkan akar 20. Berapa bentuk kuadrat sempurna dari akar 20? Yaitu akar 4 kali 5. Kita tulis akar 4 kali akar 5. Nih, Spiderman-nya kena. Kita suruh loncat ya. Akar 4, 2. Akar 5 kita tidak tahu. Jadi hasil akhirnya adalah 2 akar 5. Ya, anak-anak silahkan cari akar 80. Next. Nah, setelah anak-anak tadi kita membahas sifat-sifat bilangan bentuk akar, mari kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu merasionalkan pecahan yang penyebutnya dalam bentuk akar. Yang pertama, bentuk A dibagi akar B. Kita lihat, A dibagi akar B adalah sebuah pecahan yang penyebutnya adalah bilangan bukan rasional. Dalam hal ini adalah bentuk akar. Bagaimana upaya kita merasionalkan ini? Penyebut yang dalam bentuk akar B. Bisa kita tulis
A per akar B kali akar B per akar B. Nah, kenapa dikalikan? Kok justru dikalikan dengan akar B per akar B? Kita lihat pembilangnya akar B, penyebutnya akar B. Akar B dikalikan akar B, hasilnya itu sama dengan 1. Berapapun dikalikan 1, hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Sehingga kalau saya tuliskan rumusnya kembali, jika kita menemukan A dibagi akar B, maka hasilnya A per akar B kali akar B per akar B sama dengan A akar B per B atau A per B akar B. Nah, inilah bentuk yang pertama ya. Bentuknya hasilnya adalah A per B kali akar B. Kita lanjut pada bentuk yang kedua. Ada C dibagi A ditambah akar B. Maka hasilnya sama dengan C dibagi A tambah akar B kali A dikurangi akar B per A dikurangi akar B. Kenapa harus dikalikan dengan A dikurangi akar B per A dikurangi akar B? Yang ini hasilnya tetap sama dengan 1. Artinya tidak mengubah bentuk aslinya. Sedangkan A ditambah akar B kali A dikurangi akar B, ini bentuk dasarnya adalah A ditambah B kali A dikurangi B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini sifat dasar. Artinya, setiap kita menemukan bentuk akar, kalau dikalikan dengan kebalikannya, menjadi A tambah akar B kali A dikurangi akar B, maka hasilnya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau bentuk akar dikuadratkan, maka hasilnya akan menjadi bilangan rasional. Mari kita lihat contohnya. Contoh 2 dibagi 2 ditambah akar 3. Hasilnya sama dengan 2 dibagi 2 tambah akar 3 kali, ingat, 2 dikurangi akar 3 per 2 dikurangi akar 3. Ini wajib. Jika di sini tandanya positif, maka ini tandanya negatif. Wajib ya. Hasilnya sama dengan 2 kali 2 dikurangi akar 3 dibagi 2 ditambah akar 3 kali 2 dikurangi akar 3. Ingat sifat yang tadi, A ditambah B kali A dikurangi B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Sehingga 2 tambah akar 3 dikalikan dengan 2 dikurangi akar 3, hasilnya sama dengan 2 kuadrat dikurangi akar 3
kuadrat sama dengan 2 kuadrat berapa anak? 4. Akar 3 kuadrat. Jadi penyebutnya itu kalau saya tuliskan 2 kali 2 dikurangi akar 3 per penyebutnya tadi 2 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat sama dengan 2 kali 2 dikurangi akar 3 per 4 dikurangi 3. Berapa hasilnya? 2 kali 2 kurangi akar 3 per 1. Berapa 2 kali 2 dikurangi per 1? Hasilnya tidak lain 2 kali 2 dikurangi akar 3. Inilah hasil akhirnya. Next. Baik, kita lanjut pada bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga, C dibagi akar A ditambah akar B. Hasilnya sama dengan C dibagi akar A tambah akar B dikalikan dengan sama dengan tadi, hanya ini penyebutnya semuanya dalam bentuk akar. Maka pengalinya akar A dikurangi akar B per akar A dikurangi akar B. Ingat hasilnya ini sama dengan 1. Jadi setiap kita menemukan bentuk ini, maka hasilnya ingat dikalikan dengan kebalikannya ini. Seperti sini. Untuk memudahkan pemahaman anak, mari kita lihat contohnya. Dua belas sama contoh dibagi akar 3 ditambah akar 2. Kalau kita lihat bentuknya cukup rumit, tetapi kalau kita pahami sifatnya dari contoh yang tadi, maka dapat kita tulis 12 dibagi akar 3 ditambah akar 2 kali akar 3 dikurangi, ingat, akar 2 per akar 3 dikurangi akar 2. Jadi ingat, kalau penyebutnya akar 3 tambah akar 2, maka pengalinya adalah akar 3 dikurangi akar 2. Ingat, ini hasilnya sama dengan 1. Kita selesaikan. 12 kali akar 3 dikurangi akar 2 per sifat yang tadi kembali saya tulis A ditambah B kali A dikurangi B, hasilnya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini tetap sebagai landasan. Per akar 3 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat. Hasilnya 12 kali akar 3 dikurangi akar 2 per akar 3 dikuadratkan adalah 3. Akar 2 dikuadratkan 2. Sehingga hasilnya 12 kali akar 3 kurangi akar 2 per 1. Kalau bilangan dibagi 1, hasilnya tetap bilangan itu sendiri. Sehingga hasil akhirnya adalah 12 kali
akar 3 dikurangi akar 2. Inilah hasil akhirnya. Karena nanti untuk pemahaman lebih lanjut, saya akan berikan Nana beberapa soal latihan. Bentuk terakhir adalah kebalikan dari bentuk yang ketiga tadi, yaitu nomor 4, C dibagi akar A dikurangi akar B. Hasilnya sama dengan C dibagi akar A dikurangi akar B kali tetap akar A ditambah akar B per akar A ditambah akar B. Ingat anak, jika negatif maka pengalinya adalah positif. Masih menggunakan sifat tadi untuk memudahkan hasil ini, yaitu kita harus mengingat sifat A ditambah B kali A dikurangi B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini harus diingat nih. Mari kita lihat contohnya. Contohnya 6 dibagi akar 5 dikurangi akar 3. Sesuai dengan sifatnya, maka kita tulis 6 kita bagi dengan akar 5 dikurangi akar 3. Dikalikan dengan akar 5 ditambah akar 3 per akar 5 ditambah akar 3. Sehingga hasilnya 6 kali akar 5 ditambah akar 3 dibagi. Ingat sifat yang tadi ya. Akar 5 dikurangi akar 3 kali akar 5 ditambah akar 3. Kalau saya tulis akar 5 dikurangi akar 3 kali akar 5 dikurangi akar 3. Ingat sifatnya 6 kali akar 5 ditambah akar 3 per akar 5 dikuadratkan 5, akar 3 dikuadratkan 3, sehingga hasilnya 6 kali akar 5 ditambah akar 3 per 5 dikurangi 2, 5 dikurangi 3, hasilnya 2. Jadi hasilnya adalah 6 per 2 kali akar 5 ditambah akar 3. Berapa anak-anak 6 per 2? 3 kali akar 5 ditambah akar 3. Inilah hasil akhirnya. Nah anak-anak, dengan demikian bentuk bilangan yang berbentuk pecahan dan penyebutnya bentuk akar dari bentuk 1 dan bentuk 4 sudah kita bahas. Selanjutnya saya akan berikan beberapa soal untuk dikerjakan. Mari kita lihat contohnya. 5 dibagi 3 dikurangi akar 5. Hasilnya sama dengan tetap 5 dibagi 3 kurang akar 5 kali 3 ditambah akar 5 per 3 ditambah akar 5. Hasilnya 5 kali 3 ditambah akar 5
dibagi. Ingat sifat yang tadi. Saya ulangi sifat yang tadi. A ditambah B kali A dikurangi B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nih sifat-sifat nih. Per 3 kuadrat dikurangi akar 5 kuadrat. Hasilnya 5 kali 3 ditambah akar 5 per 9 dikurangi 5. Hasilnya 5 kali 3 tambah akar 5 per 4. Boleh kita tulis 5 per 4 kali 3 ditambah akar 5. Jadi itulah hasilnya. Sama dengan tadi, perbedaannya hanya yang pertama bentuknya penyebutnya itu ditambah. Kalau yang sekarang penyebutnya dikurangi. Pengalinya ditambahkan. Jadi tetap menggunakan sifat ini. Sehingga kalau kita uraikan semuanya, prosesnya sama dengan yang tadi. Demikian anak, mudah-mudahan tidak ada keraguan.